Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari di channel ini. Kita diskusi sekarang dengan seorang anak muda, Ferdian Aurelio. Wah, namanya sesulit demokrasi hari ini. Apa kabar, Bung? Harus sehat di negara yang sakit ini, Bang. Kita terakhir ketemu dulu waktu diskusi-diskusi ya. Betul, Bang, waktu itu masih kawal KUHP tapi sekarang udah disahin. Sudah disahin. Udah disahin. Nasib kita ya. Nasib banget, Bang. Jadi kita mau diskusi banyak hal soal demokrasi, peran anak muda dan lain-lain. Ya. Dan salah satu kayaknya yang disenangi anak muda adalah masuknya anak presiden dalam hot news itu, Bang. Hot news ya. Yeah. Gimana pendapatmu soal ruang istimewa untuk anak presiden yang bisa masuk demokrasi, terutama pilpres kemarin dan pilkada hari ini? Ya sebenarnya, Bang, ya, kalau kita ngomongin flashback ke belakang, ketika kita bicara soal putusan MK 90 ya, itu kaget memang semua orang. Kok bisa ada nepotisme dan orang dalam setelanjang itu. Pas yang putusan MA itu tuh kayak ya udahlah, ini mah udah ketebak. Di titik generasi saya hari ini ngerasa gitu, Bang. Deja vu ya. Deja vu dan sebel tapi kayak udah gak kaget, Bang. Artinya yang bahaya adalah ada normalisasi nepotisme, normalisasi ubah-ubah aturan yang akhirnya kita secara alam bawah sadar jadi ya emang udah ginilah demokrasi dan juga di Indonesia gitu. Repot gitu, Bang. Tahu tapi sudah ke level muak, ya udahlah muak, nggak betul. Mau ikut lagi. Jadinya level gitu, frustasi, Bang. Jadi tapi ada kesadaran enggak bahwa itu salah dan harus diubah enggak di teman-teman muda? Kesadaran itu tentu saja jadi lebih hidup lagi, Bang. Sebetulnya setelah mungkin orang sering bilang gitu, Bang, ya kayak ini kemarin pendukung 58% gitu ya. Itu kan juga sebetulnya banyak orang-orang muda. Tapi mungkin ternyata gak cukup cuman muda, Bang. Dia harus disertai dengan pendidikan sebetulnya. Makanya kalau kita kemarin lihat, saya lupa kalau survei dari data dari Kompas atau dari mana saya lupa. Itu voters dari 01, 02, 03 itu bisa ketebak latar belakang pendidikannya. Dan yang mostly lulusan SD saja itu kebanyakan memang di paslon pilihannya Jokowi lah gitu, Bang. Jadi kalau ngomongin kesadaran, ternyata ada kesadaran yang tumbuh di antara kita-kita, jadi kayak jokes-jokes tentang lu pengen maju yang punya paman. Nah, gitu-gitu tuh jadi hidup, Bang, di antara kita. Tapi tidak ada yang berani dan punya kesadaran. Abis itu apa? Abis kita nyindir di depan ada tukang bakso, hati-hati. What's next gitu. Itu cuma jadi jokes-jokes tongkrongan aja, Bang, jadinya. Tapi kan kalau putusan 90 ya. Iya, Bang. Itu memang soal paman. Kalau putusan 23 di Mahkamah Agung kan paman tidak ada lagi. Iya. Makanya kan MK, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik ya, Bang. Kalau kita jokesnya gitu kan, Bang. Nah ini bahkan lebih mengerikan. Ternyata kami melihat bahwa begitu nepotisme itu terjadi di ruang yang bahkan di sana nampaknya tidak terlihat ada keluarganya Jokowi gitu ya. Oh itu pun bisa terjadi nepotisme tersebut. Artinya kita bisa simpulkan gitu. Banyak dari kami menyimpulkan ya udah. Seluruh lembaga institusi negara hari ini udah full dikuasai oleh rezim. Dan kalau kita mengutip buku How Democracy Dies gitu ya, Bang. Ketika presiden jauh lebih besar daripada institusi partai politik, daripada institusi demokrasi, institusi negaranya, ya udah itu kehancuran demokrasi gitu, Bang. Itu yang akhirnya jadi kami rasakan sebetulnya sekarang. Tapi kan ada dua respon ya. Satu, apa salahnya kalau anak presiden mau maju? Kedua, kalaupun ini ada KKN-nya ya Asian value. Iya itu ramai juga kemarin, Bang ya. Yang pertama, Bang, soal ya udah nggak ada masalah anak presiden, betul. Tapi kalau kita melihat, Bang, misalnya kemarin Gibran dianggaplah sebagai perwakilan usia 35 atau orang muda yang bisa menjadi cawapres atau wakil presiden. Pertanyaannya, berapa banyak orang usia 35 tahun di negeri ini yang punya kesempatan dipilih partai politik untuk maju sebagai cawapres? Nihil, Bang. Berapa banyak orang muda usia 29 tahun di negeri ini yang bisa dipilih partai politik untuk maju gubernur atau calon kepala daerah? Nihil, Bang. Jadi kita sama-sama tahu kalau misalnya peraturan itu disahkan, diacak, diubah ya nggak lain nggak lebih untuk anaknya presiden, yang lebih mengerikan. Dan soal Asian value juga, Bang. Ya ini juga saya sebagai penonton podcast tersebut ya, Bang, kecewa karena akhirnya kalau saya membayangkan gini, Bang, ternyata di negeri ini nggak cukup
sekedar pinter politik. Podcasternya tentu saja beliau lulusan FISIP UI dan lain sebagainya, dia pinter politik jelas. Tapi ternyata gak bisa kita sekedar menjadi generasi pinter politik, tapi perlu punya moral kompas. Itu yang jadi highlight point sih Bang. Kita merasa ya gak cukup kalian tahu bahwa ini tuh menguntungkan secara pragmatis. Jadi pola pikir yang kami lihat dalam podcast episode itu adalah ini pola pikir konsultan politik. Bukan pola pikir bagaimana generasi baru harus punya kebaharuan gitu Bang. Itu yang kita lihat ya sebetulnya Bang. Iya, tapi lebih unik lagi sih sebenarnya putusan 23. Ya. Karena itu kan soal syarat usia. Kalau kakaknya kan sudah 35 tahun. Betul. Itu diturunkan kan. Ya. Dari 40 ke 35. Kalau sang adik kan disesuaikan. Pelantikan. Tetap usia 30. Tetapi tidak saat mendaftar. Tapi saat pelantikan. Sehingga adiknya yang usia 29 tetap bisa maju. Pertanyaannya kenapa tidak diturunkan aja jadi 29 gitu ya. Atau 25 lah gitu ya. Betul. Nah itu kan ada pengistimewaan. Dan pilkada sudah di depan mata. Nah gimana tuh teman-teman muda melihat kok tidak fair begitu ya. Ada pengistimewaan begitu untuk anak presiden. Tapi untuk teman-teman yang lain gimana? Ya benar tadi kata Bang Ferry sebelum kita tag gitu ya. Mana ada orang daftar kerja atau daftar kuliah. Tapi dihitung umurnya itu misalnya maksimal daftar beasiswa atau kuliah 23. Tapi di 23-nya setelah ospek ya. Kan gak ada Bang ya. Itu gak usah kita baca detail putusan hukumnya aja udah aneh kalau kita bilang logika umumnya. Nah bagaimana next kita akan merespon gitu ya. Makanya sebetulnya lagi ada satu campaign yang kemudian diaktifasi lagi Bang. Namanya Salam 4 Jari gitu ya. Salam 4 Jari itu sederhananya adalah gerakan yang sebetulnya ketika Bang Ferry bikin Dirty Vote itu kan rame itu Salam 4 Jari juga satu yang rame. Karena bagi sebagian pendukung rezim dianggaplah itu kerja kelompok. Bagi saya pun memang iya gak ada masalah. Kalau memang kita melawan otoritarian, kita mau melawan kecurangan, kita mau melawan dinasti politik yang semakin mengkroni gitu Bang ya. Kerja kelompok antar rakyat gak jadi soal gitu. Harus kerjasama. Harus kerjasama yang malah itu yang ideal kolektif. Jadi people power tersebut hidup gitu Bang. Makanya Salam 4 Jari pengen berusaha hidup lagi di dalam pemilihan kepala daerah. Karena bahkan sebetulnya untuk urusan banyak hal, kepala daerah lebih punya kebijakan yang akan kerasa dibanding presiden. Jadi banyak orang lupa kalau pemilu belum selesai. Nah Salam 4 Jari berusaha untuk aktif lagi, pengen bikin campaign. Soal utamanya adalah melawan kota kosong. Kedua melawan calon boneka ciptaan rezim Jokowi dan Prabowo. Itu yang lagi pengen diupayakan dan tentu pengen ngajak orang-orang muda lintas elemen, lintas usia, lintas partai kalau perlu. Gitu sih Bang. Teman-teman pasti bicara soal bagaimana hak-hak masyarakat sipil kan. Masyarakat banyak soal demokrasi kepemiluan. Di Pilpres kemarin sudah berjuang habis-habisan. Dan harus diakui memang quote and quote belum maksimal kita bekerja bersama. Nah sekarang ada kesempatan berikutnya. Bertarung di pilkada dalam artian mau memperjuangkan hak masyarakat. Bukan rekayasa, bukan calon boneka. Nah tentu tidak hanya Jakarta kan semua daerah. Betul, tapi kita kan tahu semua Jakarta adalah pusat dari segala perdebatan politik. Bahkan menjadi contoh untuk daerah lain Bang. Selain Jakarta, daerah mana dulu sebelum kita bicara Jakarta nih? Daerah mana kira-kira yang terlihat ya? Kalau kita melihat berbagai hasil survei ya Bang. Saya lupa angka persisnya, teman-teman bisa ntar googling sendiri. Tapi pilkada ke pilkada, ternyata jumlah kota kosong tuh meningkat. Yang lebih parah daripada pilkada kota kosong yang meningkat untuk pilkada konteks tahun ini, ternyata terjadi juga kemungkinan besar di provinsi-provinsi besar. Penting ya provinsi. Betul. Saya misalnya adalah warga Banten Bang. Saya warga Banten dan Banten manuver terjadi tuh antara Kim plus juga itu manuver ributnya. Goodbye Bu Airin. Iya gitu kasarnya. Dan itu kemungkinan besar kota kosong. Dan saya sebagai orang yang ingin Banten ingin lebih baik, sebagaimana saya bisa menguji gitu kan. Jakarta termasuk. Kemudian Jatim juga diprediksi hal yang sama. Jabar kemungkinan besar ketika kemudian PDI-nya Ono sulit mendapat. Dan begitupun level-level kota Bang. Kayak Batam misalnya, Sumeneb dan lain sebagainya. Jadi ada banyak yang berpotensi kota kosong. Datanya sih ini 2015 3 kota kosong. 2015 itu 6. 2017 itu 16. 20 25 pasangan calon. Dan teman-teman menduga 50-an. Betul. 50 besar.
Iya, Jadi Bang. cukup banyak ya, cukup Iya, Bang. luar biasa ya. Capek juga nanti itu kerja. Iya Bang, kalau saya boleh ini Bang ya, sedikit cerita. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang nanya gini Bang. Emang kenapa sih kalau kota kosong? Kan boleh dalam undang-undang. Iya. Saya bilang gini sebetulnya, kalau teman-teman melogikan hanya kalau boleh oleh undang-undang, kemudian banyak orang membungkam orang-orang yang kritis, negara membungkam orang-orang kritis lewat UU ITE, kan juga sebenarnya dalam undang-undang dibolehkan maksudnya. Iya. Tapi kan kita melihat ada yang salah dalam praktik itu. Begitupun dengan kota kosong, kita melihat ada yang salah dalam praktik itu. Makanya hari ini perlu lebih daripada sekedar apa yang ada di meja, tapi kita perlu punya kesadaran kolektif. Nah, menurut saya Bang ya, ada dua hal paling krusial lah buat teman-teman yang masih nganggap kota kosong itu nggak apa-apa. Kenapa harus kita tolak Bang? Ya. Pertama adalah satu, sebenarnya pemilu itu kan adalah kudeta paling sopan Bang. Ya kan, kudeta kepemimpinan paling sopan itu namanya pemilu gitu. Nah, tentu saja dibanding kita melihat presiden, lebih banyak teman-teman kecewa sama daerahnya. Ini Depok nih makin aneh nih, ngomongin babi ngepet, ini Banten makin aneh nih, ngomongin apa, Tangsel makin aneh nih, ngomongin apa, Bandung, Gotham City dan lain sebagainya, banyak sekali kota-kota yang aneh. Nah, kesempatan untuk teman-teman protes itu terbaik adalah pemilu Bang. Ketika jadi kota kosong, ya sudah Bang, tidak ada ruang untuk menguji atau bahkan menuntut janji. Oke, kita berpikir, ya tapi kalau minta politis janji kan belum tentu ditepatin. Ya apalagi gak berjanji sama sekali. Iya. Nah itu membuat jangan sampai ada kota kosong karena teman-teman bisa membatalkan kompetisi itu tanpa janji. Yang kedua, pasca menang Bang, akan terjadi koalisi gemuk di dalam pemerintahan. Ketika misalnya kita ambil case lagi misalnya DKI Bang. Semua DPRD DKI-nya ntar adalah koalisi Kimples. Ya udah ntar mau RK bikin masjid di 100 tempat kayak di Jabar dia bikin Al Jabar gitu ya. Mungkin DPRD DKI-nya gak akan protes karena mikirnya kan kita kemarin koalisi, kenapa harus protes? Sehingga check and balance hilang. Itu yang membuat kota kosong jangan sampai kemudian hadir karena dampaknya jangka panjang Bang. Dirimu mau bilang bahwa bangun masjid sih boleh saja, tapi itu apakah muncul dari aspirasi orang banyak, keberagaman aspirasi dan lain-lain. Kalau aspirasinya sudah tunggal dengan koalisi, maka tentu satu suara. Betul. Bagaimana dengan umat beragama yang lain? Bagaimana aspirasinya diperjuangkan? Kalau konteks Jabar bahkan ya, ini bicara soal Ridwan Kamil kala itu ya Bang, sebagai gubernur punya janji memperbaiki transportasi publik, kemudian pedestrian dan lain sebagainya, itu tidak diprioritaskan. Nah, sehingga banyak protes kan muncul gitu. Ya, jadi nggak boleh tunggal aspirasi, mestinya ada persaingan lah ya. Iya Bang. Dan menurutku memang calon tunggal dan lawan kota kosong itu kan kejahatan demokrasi. Kejahatan demokrasi. Karena kan itu melegalisasi jual beli perahu sebanyak-banyaknya, sehingga demokrasi menghilangkan persaingan, kompetisinya. Terus kita disuruh milih kota kosong kan aneh. Jadi memang MK dulu salah betul putusan itu, sehingga putusan undang-undang pilkada memperbolehkan kota kosong. Karena sebenarnya kalau diperhatikan di pemilu presiden, kan dirimu bisa lihat bahwa tidak pernah presiden itu tidak dua minimal. Iya betul. Karena begitu mereka sudah dapat perahu partai, kalau kelebihan sehingga mengganggu orang lain tidak bisa mencalonkan, itu ditolak oleh KPU, harus dibagi itu. Nah kan harusnya diberlakukan juga di pilkada kan. Nah jadi ada problematika juga di dalam penentuan konsep, dan akhirnya ini semacam melegalisasi itu kan. Ya betul Bang. Walaupun ya mungkin ada case pernah di Makassar menang Bang ya. Iya satu kali. Tapi satu kali dan itu mending kita cegah dari awal gitu. Dari awal. Betul. Itu kan karena orang sudah kesal begitu ya. Sekarang kan masih kita dikasih beli kucing dalam karung kan ya. Iya betul. Nah kan kondisinya begitu, ada orang beli perahu sebanyak-banyaknya, calon tunggal, ada kota kosong. Terus teman-teman 4 jari mau ngapain salah 4 jari ini? Ya yang pertama jelas kita akan menempuh jalur hukum dulu ya Bang gitu Bang, lewat pengadilan. Kita akan menggugat gitu, bisa jadi lewat ke MA, bisa jadi ke MK atau bisa jadi lewat KPU-nya langsung. Intinya adalah bagaimana calon independen atau perseorangan itu dibuka kembali. Karena putusan MA 23 tadi yang mana itu membolehkan Kaesang itu akhirnya maju, itu ditetapkan setelah atau saat ketika pendaftaran untuk independen itu sudah dibuka gitu. Jadi agak adil. Nah kita pengen menggugat itu yang pertama. Walaupun ya orang sering nanya emang masih percaya hukum ya gimana. Kita saat kondisi hari ini kita harus menempuh semua jalur gitu Bang. Yang kedua adalah kemarin juga kan kita melihat ada pencatutan KTP secara ilegal oleh salah satu calon yang kita anggap calon boneka gitu. Itu juga pengen kemudian kita laporkan. Bahkan kalau bisa
bukannya didiskualifikasi tapi pidana. Gitu. Lagi-lagi kita kesel tapi di titik nggak kaget bang. Pusat data kita ngedown nggak jelas kan juga ya udahlah ini gitu. Tapi tetap harus kita lawan gitu ya teman-teman. Ketiga ya kita akan melakukan campaign di berbagai daerah. Campaign ini adalah tadi untuk menolak kota kosong calon boneka dan sekaligus mencari atau menjaring orang-orang muda terbaik bang. Kalau misalnya ada yang bilang, ini gerakan hanya untuk kemudian memajukan satu calon yang gak jadi dapat tiket partai nih. Ya sederhana, hari ini kita mencari siapapun individu di Republik ini yang berani melawan rezim otoritarian, apapun backgroundnya selama dia sejalan dengan kepentingan publik. Jadi kita gak peduli siapa orang, kita peduli nilainya. Karena kami ingin punya loyalitas terhadap nilai, bukan individu bang. Jadi kalau teman-teman bilang ini gerakan politis, kita memang akan politis. Karena negeri ini kita sudah terlalu lama didikte Orde Baru bahwa masyarakat tuh jangan jauh-jauh, harus jauh dari politik. Politik tuh hanya milik elit. Enggak. Sudah saatnya generasi yang baru tuh percaya kalau pemuda itu juga politik. Dirimu anak Indonesia? Alhamdulillah Republik. Lahir dan besar di Indonesia? Lahir besar di Indonesia bang. Masih ada anak muda seperti ini? Banyak. Aku pikir sudah nggak ada. banyak. Kalau zaman seniorku mungkin lah. Masih ada ya, membahagiakan juga mendengar. Ini menarik bang. Jadi kan saya kebetulan juga lagi bikin berbagai konten di TikTok. Waktu itu saya berpikirnya karena jadi lucu nih bang. Jadi awalnya kan mainnya Twitter ya bang. Seperti biasa lah, mungkin banyak orang yang mahasiswa atau intelektual pasti mainnya di Twitter. Tapi Twitter ini echo chamber. Pada akhirnya suka gak suka yang memenangkan Bongbong Markos, memenangkan Prabowo Gibran. TikTok besar, itu besar sekali pengaruhnya. Akhirnya saya mikir daripada menara gading Twitter, keren-kerenan doang di Twitter. Kita coba masuk ke septic tank itulah, kota Bang Banji septic tank gitu ya. Ya ternyata banyak orang yang merasa, ini akhirnya ada orang kayak gini di TikTok. Walaupun dihajar awal-awalnya ya. Oh sangat dihajar. DM tuh ribuan isinya, wah gitu bang. Nah tapi yang pengen saya bilang, banyak orang bang di komentar nanya gini. Bang ini kan negara udah kayak gini, kenapa pada diem mahasiswa, terutama mahasiswa ya, pada diem. Saya nggak bisa membela teman-teman mahasiswa sepenuhnya, tapi bisa saya katakan bang, hari ini teman-teman mahasiswa juga sebetulnya geram, tapi mereka dijajah oleh sistem bang. Bagaimana tamat cepat, lulus harus, saya nggak bilang ada lulus harus lama ya, kayak generasi mungkin abang-abang 98 dulu. Tapi yang saya bilang, hari ini misalnya sistem kampus merdeka segala macam hanya mencetak mahasiswa menjadi tenaga murah pasar bebas instead of sebagai intelektual, sebagai agen-agen perubahan, agent of change. Mereka jadi robot yang dipaksa oleh sistem, tidak tahu sekitarnya ya. Jadi kita ambil 3 nih bang, best perjuangan mahasiswa di kampus, kita dipaksa lulus cepat, udah gitu magang setahun. Ormawa ditinggalkan, gerakan ditinggalkan karena nggak bisa konversi SKS, nggak dapat gaji. Sedangkan mereka punya tempat lain yang bisa masuk di LinkedIn segala macem. Kedua, kita mau melawan di jalan, baru juga di stasiun udah dicegat-cegat sama aparat, baru juga mau keluar kampus dicegat-cegat sama rektorat, ancaman DO segala macem. Mau di udara di Twitter, di doxing lah bang. Ada yang sampai lagi di mall di foto ini nih yang kemarin nge-tweet ini nih. Bahkan waktu itu senior saya cuma nge-tweet, ganti aja lah polisi sama satpam BCA. Wah itu rame. Itu pada di Twitter dan dia lagi mau tidur aja nge-tweet iseng gitu. Tapi kita udara darat dan juga dalam kampusnya semua kena represi. Jadi kalau pada nanya kenapa hari ini mahasiswa pada diem, bagi saya ini bukan karena mahasiswanya tidak punya keberanian yang tadi Bang Ferry kira ya. Tapi ada penindasan sistem yang buruk ya. Betul, saya tidak sadar orang gak ngeh kalau itu penindasan. Dan itu paling bahaya bang. Dulu ada sistem yang berlaku bahwa presiden takut mahasiswa kan, betul. Mahasiswa takut sama dosen takut sama Pak Dekan takut rektor takut menteri takut presiden takut mahasiswa gitu kan. Nah, sekarang rektor yang menghalang-halang mahasiswa, berani-beraninya sebelum nyampe presiden. Jadi menarik sih pilihan teman-teman. Kalau aku mau coba runut ya bahwa ada ketidakadilan pemberlakuan gara-gara putusan 23. Hanya orang yang berusia di bawah 30 tahun dan saat dilantik dia sudah 30 tahun. Tetapi ini hanya berlaku untuk calon partai politik. Sementara tidak diberlakukan kepada calon independen karena pendaftarannya sudah tutup ketika putusan itu jatuh ya. Jadi ada ketidakadilan di sana. Sebagai anak muda sedang protes itu. Ada satu peraturan yang seakan-akan spesifik untuk Kaisang. Ya spesial untuk dia. Tapi kan tadi mau bilang mau maju ke KPU, Mahkamah Agung, MK. Masih percaya sama tiga-tiga ini?
Ya hari ini Bang, kita terpaksa harus lagi-lagi menempuh semua jalur. Saya lulusan ilmu pemerintahan Bang di Unpad, dan saya percaya pada akhirnya memang kita harus percaya institusi negara. Kita boleh protes orangnya yang gagal mengelola institusi dengan baik. Kita ambil contoh di Bangladesh kan akhirnya sekarang wah ngeri Bang gitu. Ketika sekarang chaos, tidak ada mau yang ambil alih negaranya, pemerintahannya. Wah itu semua dijarah. Kacau sekali ya. Jadi saya pengen bilang kita tetap harus percaya kepada institusinya, tapi orang-orangnya boleh kita tidak percaya. Saya percaya lembaga kepresidenan, Jokowi saya tidak percaya Bang. Aku enggak percaya dirimu itu pemuda Indonesia kayak Bangladesh. Saya bikin revolusi Bang. Sudah pintar, memahami situasi, mau protes. Iya, kayak gitu, bukan. Banyak Bang kayak gini banyak. Harus kita cek kumpulkan paspornya dulu. Tapi putus asa nak dengan keadaan itu ya kan, dirimu bilang apapun itu akan ditempuh jalur konstitusional, jalur lembaga. Walaupun kecewa dengan orang-orangnya, tapi ada nggak perasaan putus asa? Saya jujur Bang ya, saya ingat banget ketika hasil quick count keluar dan yang menang adalah pilihannya Jokowi gitu ya, rezim Joko Widodo. Saya melihat bagaimana respon teman-teman saya di Twitter, Instagram, bahkan di ruangan secara langsung tuh, wah lemas Bang, hening gitu. Karena orang merasa gila nih negara gue gitu Bang. Sempatlah kami tentu hilang harapan. Saya pribadi Bang, apa yang bikin saya merasa gak sih harapannya ada, ketika saya melihat rezim lewat Kimplusnya ya, itu panik melawan kota kosong, konteksnya DKI misalnya kita ambil contoh, sehingga dia perlu majukan calon boneka walaupun perlu mencatut KTP ilegal. Ternyata rezim yang kita anggap sama sudah sekuat itu pun takut ya? Takut, artinya mereka percaya people power Bang. Kalau mereka saja punya kesadaran bahwa rakyat ini berbahaya kalau sudah marah, kenapa kita nggak percaya? Gitu. Tapi kan takutnya sudah dari Solo. Kan juga ada calon bonekanya. Betul, pas penjahit ketua RW atau gitu lah. Jadi ini cerita diulang-ulang. Iya, tapi artinya maksud saya negara pun tahu bahwa dia akan selalu punya celah bahwa rakyatnya marah dan kemudian memberontak. Jadi kalau negara punya pemerintah punya kesadaran itu, kenapa kita nggak punya kesadaran yang sama? Jadi kalau mau putus asa, bagi saya jangan sampai sih Bang. Harus terus digaungkan. Jadi selain mau menghadapi anak-anak rezim gitu ya, juga calon boneka. Betul Bang. Nah calon boneka ini mau diapain? Iya Bang, sebenarnya kemarin kan kalau nggak salah sempat awal muncul kan berita KTP terkumpul 800.000, 500.000 tuh KTP. Sejuta bahkan katanya Bang ya. Dalam 3 hari. Nah itu saya pribadi kaget itu, pertama cuma 3 hari. Kedua saya nggak pernah melihat nih di boothnya atau standnya, mungkin di mall atau di jalanan atau lagi CFD gitu, saya nggak pernah lihat. Nah ternyata bener aja ada yang janggal dan betul. Banyak bahkan anaknya Anies Baswedan ya dicatut, ini malingnya bukan hanya jahat tapi bodoh. Sama gimana gitu, konsep malingnya agak-agak aneh. Jadi yang kami ingin sasar Bang, bukan hanya lagi-lagi Bang, bukan hanya kemudian calon independen ini didiskualifikasi, tapi kalau perlu kemudian ada proses pidana. Ini untuk jadi contoh buat siapapun dimanapun daerahnya. Jangan main-main dengan data publik gitu ya, datanya rakyat, privasinya rakyat gitu. Dan jangan main-main dengan peraturan yang sudah ada gitu. Terutama peraturan-peraturan memang ini dibuat untuk hal-hal yang baik gitu Bang. Jadi untuk Dharma Kun gitu ya, ya siap-siap lah kan selama ini dia berkonspirasi terus tuh di podcast. Siap-siap merasakan konspirasi dari rakyat kepada Dharma Kun inilah Bang gitu. Berani sekali dia. Komjen loh itu. Iya, gak apa-apa lah Bang. Jadi kan oke, ada langkah-langkah mau berjuang untuk memperbaiki demokrasi. Betul. Saya sendiri sangat mengapresiasi. Terima kasih, Adu apresiasi. Yep. Cuman kan ini tantangannya akan besar ke depan. Iya Bang. Kira-kira selain melakukan langkah-langkah hukum, berkampanye selain terjun ke wilayah limbah, kotoran yang bernama TikTok itu, apalagi yang sedang mau dilakukan teman-teman? So far kalau salam 4 jari sendiri memang karena kita baru mengaktifasi lagi, justru kita mau melibatkan meaningful participation. Yang mungkin negara tidak hadirkan, right to be heard, right to be explained, right to be considered. Itu pengen kita hadirkan dalam campaign kita. Jadi nggak salam 4 jari yang menentukan mau kemana. Justru kita mau menggelar namanya tuh Kongres Rakyat.
untuk melakukan agenda pembangunan rakyat mandiri gitu. Jadi ya kita mau menghadirkan simulasi bahwa nih loko bernegara tuh begini bos gitu. Ya. Gitu. Bang. Saya senang sekali kalau dengar orang bukan hukum tata negara tapi paham konstitusi itu. Artinya orang sadar berkonstitusi itu kan nggak harus orang hukum bang. Iya nggak harus kan capaian tertinggi dari berbudaya bernegara. Betul harusnya gitu bang ya. Tapi pasti nggak banyak ya. Nah 4 jari dari Pilpres kemarin karena pasangan 3 coba independen bahkan mencoba membangun perlawanan untuk rejim otoriter begitu ya. Nah sekarang kan kemungkinan calon 2 tuh semua dihajar tuh kan tinggal 2 sehingga semua orang tidak bisa dapat tempat. Jadi kalau secara matematika kan sebenarnya 4 jari itu sudah kena di ilmu matematika kan. Tapi ini kan filosofinya ya, makna perjuangannya. Untuk orang bisa terus berjuang bersama untuk kepentingan publik banyak. Ya. Jadi yakin mau timbul kesadaran itu? Iya bang, kalau ngomongin 4 jari ya mungkin kayak apa orang tafsirnya bisa banyak kan, bisa 1 plus 3 sama dengan 4. Bisa kita adalah calon keempat gitu-gitu. Tapi ini nggak usah lah pakai filosofi dalam-dalam. Sesederhana ini bang. Mungkin kalau Bang Ferry selama Pilpres mau foto-foto kan, jangan 1, jangan 2, jangan 3, masih ke bawah sampai sekarang tuh. Pose gini, jangan gitu, jangan gitu. Jadi 4 ini kita simbolkan sebagai kebaharuan. Kita lepas dari berbeda dari yang lain. Betul, kita beda dari yang lain. Kita tidak peduli kemarin lo dukung siapa, tapi selama lo menginginkan adanya hal-hal baru dan baik untuk bangsa ini ya lo 4 gitu. Nah jadi kalau ngomongin apakah mungkin kesadaran itu dibentuk, kalau saya sih percaya gini bang, contoh saya juga mungkin sama Bang Ferry dan banyak rekan-rekan kan bagian juga dari misalnya dulu gerakan reformasi di korupsi 2019. Yang mana, atau mungkin Omnibus Law Cipta Kerja 2020 gitu. Atau 21 kita ngawal TWK, 22 KUHP segala macam. Kan banyak kita kalah tuh bang. KUHP sah, Cipta Kerja sah, TWK, Novel Baswedan DKK dikeluarin. 19 apalagi KPK sah, Minerba sah dan sebagainya. Orang bilangnya kalah, kalian kalah. Kalau saya sih punya kepercayaan, kemenangan itu bukan hanya ketika kita berhasil membatalkan undang-undang atau nurunin presiden. Tapi berhasil membuat orang di kiri kanan kita sadar itu kemenangan terkecil. Jadi kita mau ngeset quick win dulu bang. Kemenangan-kemenangan kecil, baru ntar pada masanya kemenangan jadi besar, yaitu harus rezim harus hati-hati lah. Usiamu berapa sih? 23 bang. Wah, secara pemikiran lebih dewasa ini. Terima kasih. Belum bisa maju di gubernur tapi anak presiden dulu lah. Jadi menarik walaupun filosofi itu akan bertemu masalah juga kalau calon lebih dari 4 ya. Jadi ini ya ke bawah di daerah. Tapi kalau semua sudah direkayasa ya nggak sampai 3 lah ya. Betul bang. 2 aja udah alhamdulillah tuh. Ya. Apa sih himbauan kepada teman-teman muda, masyarakat sipil, lain-lain untuk gerakanmu? Iya kalau himbauan mungkin ya pada akhirnya teman-teman ya salam 4 jari itu memang pada akhirnya gerakan kerakyatan, gerakan moral, gerakan politik gitu. Jadi kita nggak mau bilang kita gerakan politik. Nah banyak orang, kalau saya selalu dibilang gini bang, generasi muda apatis terhadap politik, orang-orang muda apatis terhadap politik. Saya nggak percaya bang ada orang muda apatis politik. Yang ada mereka belum rasa. Contoh. Ketika ngomongin soal cipta kerja kala itu buruh, mahasiswa tuh nggak ngerasa itu relate karena dianggapnya bukan buruh, padahal semua mahasiswa tuh calon buruh gitu, kecuali dia anak oligarki. Nah tapi ketika isu UKT naik, siapa yang nggak marah di kampus? Iya. Artinya semua kebijakan politik itu akan kena ke kalian, belum aja kalian ngerasain. Yang marah itu kan anak buruh, anak petani. Betul bang. Kalau UKT bang, mau itu anak orang kaya, dia juga protes karena lebih baik duit gue pakai buat jajan daripada buat UKT naik gitu kan bang. Jadi saya pengen bilang, daripada teman-teman suatu hari menyesal karena sekarang berpikir nggak kena dampak politiknya, yang mending perjuangin dari sekarang. Bahkan sesederhana bang, kita jemput pacar kita terpaksa harus pakai mobil di DKI Jakarta ini, itu hasil kebijakan politik. Kenapa? Karena kalau pemerintahnya secara konsisten membenahi transportasi publik, kita nggak perlu maksa diri pakai mobil. Karena di kereta pun romantis gitu bang. Ya kan banyak juga anak muda belum tahu bahwa ada undang-undang baru, undang-undang baru yang akan membatasi mereka main TikTok, main game dan segala macam karena ada hak aparatus negara untuk membatasi itu kan berat besok ya. Betul bang. Mulai dari kemarin RUU penyiaran, bahkan kalau nggak saya nggak salah ya bang, RUU Polri itu bahkan
aparat bisa tuh Bang nge-take down konten kita Yes. tanpa harus ngobrol ke Kominfo ya. Iya. Itu kan kayak gimana ceritanya kita percaya sama orang yang cuma 6 bulan sekolah terus disuruh megang senjata terus bisa batalin konten kita kan. Itu Cuman nonsense. Gibran dan teman-temannya yang tidak. Itu dia Bang. Jadi untuk teman-teman muda daripada suatu hari menyesal ya get angry and get involved. Marahlah dan terlibatlah. Jadi marah gak cukup, perlu terlibat. Itu sih Bang kalau himbauan. Bung, makasih. Terima Saya kasih, doakan Bang Ferry. gerakannya dan perjuangannya berhasil. Siap. Dan publik bisa terbangun kesadarannya. Siap. Dan mungkin ini belum terlihat nampak nyatanya. Yap, betul. Tapi Bung benar bahwa kemenangan-kemenangan kecil patut disyukuri. Siap. Dan mudah-mudahan ini adalah podcast bagian dari kemenangan kecil. Amin. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.